cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Ku tanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Selamat pagi siswa-siswi sekalian beserta didik baru SMK Negeri 3 Sorong. Pada saat ini kita akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah, karena tata tertib ini adalah menyangkut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan PBM, mulai sejak dari masuk sekolah sampai dengan pada pulang. Jadi semuanya harus mengikuti peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Selamat pagi. Selamat pagi. SMK bisa. Pertama-tama kita mengucapkan syukur terima kasih kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan ini kita ada bersama-sama bertatap muka, walau secara tatap muka secara daring, namun itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk mengikuti kegiatan awal tahun pelajaran di SMK Negeri 3 Kota Sorong. Ada hal yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pembukaan tadi yang telah saya sampaikan, itu mengenai tata tertib. Tata tertib merupakan suatu aturan yang ada di dalam suatu lingkungan, khususnya di SMK Negeri 3 sudah menjadi kewajiban setiap warga SMK 3 untuk menaati aturan-aturan yang ada di SMK ini. Yang pertama yang harus diikuti oleh siswa yaitu tentang keberlangsungan PBM.
tentu kita harus mempersiapkan diri sebelum datang ke sekolah. Pada awal masuk sekolah adalah pukul 7.30, itu bel sudah mulai berbunyi. Namun sebelumnya kita harus siap-siap sehingga nanti pada saat berlangsungnya sudah ada berada dalam lingkungan sekolah pada 7.30 itu sendiri. Jadi jam 7.15 kita sudah harus ada di sekolah dengan pakaian-pakaian yang sudah ditentukan. Jadi semua siswa sudah ada di lingkungan sekolah pada jam 7.15 sebelum melaksanakan PBM di kelas itu pada jam 7.30. Kemudian di dalam ruangan sekolah juga, di dalam lingkungan sekolah, di ruangan kelas ada aturan-aturan juga yang harus ada ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Itu masing-masing guru nanti sudah ada nanti melaksanakan kegiatan langsung. Kemudian mereka yang melakukan keterlambatan, mereka akan mendapat peringatan, kemudian akan beberapa kali peringatan, kemudian akan ada hukuman ataupun sanksi-sanksi berupa hal-hal lain tentang pembinaan karakter. Mungkin nanti ada sanksi-sanksi membersihkan kelas atau membersihkan kamar mandi. Jadi itu sanksi yang akan dibuat nanti bagi peserta yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian mengenai pakaian yang harus digunakan dalam setiap hari. Kalau di SMK ini ada 6 pakaian. Yang pertama itu putih abu-abu, sebagaimana yang sekolah-sekolah lain juga laksanakan. Itu digunakan pada hari Senin dan hari Selasa. Kemudian untuk pakaian kotak-kotak, pakaian kotak-kotak itu nanti akan digunakan pada hari Rabu. Kemudian untuk pakaian batik akan dipakai pada hari Kamis dan Jumat. Selanjutnya pakaian pramuka digunakan pada hari Sabtu. Kemudian pramuka ini kebetulan kita harus semua wajib mengikuti pramuka, kegiatan pramuka, karena pramuka adalah kegiatan wajib bagi setiap siswa mulai kelas 1 maupun kelas 2 dan kelas 3. Ini wajib bagi kita. Jadi ini aturan yang harus diikuti oleh peserta didik. Khususnya perempuan yang menggunakan pakaian rok harus 5 cm di bawah lutut. Jadi karena di sini kan lebih banyak yang laki-laki, jadi harus lebih panjang roknya. Kemudian menggunakan sepatu adalah sepatu caps. Jadi tidak boleh pakai sepatu yang di luar daripada itu. Namun ada nanti saat menggunakan sepatu yang berhubungan dengan bengkel, yaitu sepatu untuk bengkel, safety namanya. Jadi nanti masing-masing bengkel menggunakan itu. Kemudian ada satu khusus pakaian praktek. Jadi setiap jurusan itu akan berbeda-beda, digunakan pada saat jam praktek. Jadi tidak digunakan pada saat pembelajaran, misalnya kalau pelajaran umum. Jadi hanya khusus digunakan pada saat praktek, itu saja. Kemudian selanjutnya mengenai pembayaran yang akan berlangsung
di sekolah selalu membayar lewat, ada yang lewat bank, bisa juga yang langsung di sekolah. Nanti nomor rekeningnya kalau melalui bank nanti akan diberikan dari sekolah untuk pembayarannya yang setiap bulan dilaksanakan pada tanggal 10 paling lambat. Jadi ini yang harus dipatuhi oleh siswa-siswi sekalian tentang keberadaan SMK 3, tentang tata tertib yang diterapkan. Kemudian masalah keterlambatan tadi ada sanksinya, mungkin yang ada berkelahi dengan teman-teman juga karena sesuatu itu juga nanti akan mendapat teguran ya. Teguran ataupun bisa juga dikeluarkan. Jadi yang berkelahi kita tidak memandang bahwa dia alasannya apa. Jadi mereka yang berkelahi langsung tanpa menanyakan sebab akibatnya akan kita langsung berikan sanksi. Bila bentuk belum kita kembalikan ke orang tua siswa. Hal-hal lain lagi masalah perusakan milik negara, karena yang ada di dalam lingkungan sekolah ini semua adalah milik negara. Jadi mereka yang merusak ataupun mencoret-coret semuanya akan mendapat sanksi, baik secara sanksi administrasi maupun secara sanksi yang lain akan diterapkan kepada seluruh siswa. Kemudian ada satu hal yang paling sering terjadi, yaitu saling berkelahi atau tidak sepaham dengan teman-temannya dalam satu kelas. Ini yang sering terjadi hanya karena bermain-main. Pada akhirnya saling berkelahi yang mengakibatkan bisa tawuran antar kelompok begitu. Jadi ini juga jadi perhatian bagi kita semua siswa-siswi sekalian, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan sekolah ini lingkungan yang baik. Kemudian setiap hari Jumat kita selalu di sini karena sudah merupakan tradisi kita Jumat bersih. Jadi tidak satupun siswa yang tidak melaksanakan. Jadi semua per kelas sudah kita bagi-bagi. Dia punya lingkungan di mana tempat dia untuk membersihkan kelas dengan halaman kelas. Kemudian di bengkel. Jadi semua setiap hari Jumat itu dalam 1 jam 60 menit semua kerja bakti untuk kebersihan lingkungan dimaksud. Jadi seperti itu lagi. Kemudian untuk upacara, pelaksanaan upacara kita laksanakan setiap minggu ya yang kita laksanakan, karena di sini yang akan tercipta nanti pembinaan karakter. Kemudian petugasnya ini nanti akan kita bagi, kita tunjuk per kelas. Jadi bukan hanya per kelas itu saja. Jadi nanti kelas lain ganti lagi minggu depan ganti-gantian seperti itu. Kemudian upacara pada hari besar juga kita akan laksanakan. Jadi kalau kita masuk tadi pada jam 7.30, kita akan pulang pada jam 15.20. Jam 3.20 kita pulang sekolah. Kalau ini berjalan normal ya. Kalau sudah ada tatap muka nanti secara normalnya kita akan pulang jam 15.20. Jadi aturan-aturan yang secara umum
Ada lagi aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam setiap bengkel, karena peraturan bengkel itu akan berbeda-beda di dalam setiap bengkel. Ada lagi peraturan-peraturan yang diterapkan dalam bengkel. Ini adalah peraturan yang ada di secara umum semua, di luar daripada bengkel masing-masing. Jadi ini penerapan aturan akan berbeda di setiap bengkel. Kemudian untuk menerima tamu, siswa yang punya tamu hanya dilayani saat jam istirahat, dan itu juga harus melapor pada guru piket. Jadi tidak boleh langsung apakah orang tua atau mungkin saudara orang lain, itu semua harus melalui piket. Jadi setiap hari kita akan laksanakan piket dulu. Kemudian bila ada terjadi sesuatu, mungkin karena ada masalah di sekolah, jangan membawa saudara-saudara lain. Jadi yang kita kenal di sekolah ini hanya orang tua atau orang tua wali. Tidak perlu banyak-banyak datang. Setiap masalah tidak perlu orang banyak. Datang hanya orang tua saja. Itu juga salah satu saja. Tidak perlu harus dua, karena orang tua juga kegiatannya banyak. Jadi setiap masalah jangan biasakan berkelompok. Jadi satu orang saja, orang tua datang untuk menyelesaikan. Apakah itu orang tua kandung, apakah itu orang tua wali, hanya itu yang kita kenal di sini. Jadi kita tidak mengenal yang lain. Jadi supaya perhatian bagi seluruh siswa maupun orang tua siswa. Jadi semua kewajiban-kewajiban siswa juga dalam menggunakan fasilitas negara ini harus selalu tertib, tidak ada perusakan-perusakan, menggunakan menggunakan perpustakaan juga. Semuanya ada aturannya, apakah mulai mendaftar atau sampai menggunakan membaca bukunya, semua ada aturan-aturan. Jadi tetap tertib ataupun aturan yang ada di perpustakaan itu juga ada lagi seperti itu. Perpustakaan juga ada siap di sekolah. Kemudian semua larangan-larangan nanti ada sanksi-sanksinya, ada sanksi-sanksinya. Mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, maupun pelanggaran berat. Untuk pelanggaran sedang itu seperti keluar dari halaman sekolah tanpa seizin, merokok, memelihara jambak, kumis, rambut panjang, ataupun berhias berlebihan. Kemudian berkendaraan di lingkungan sekolah menggunakan knalpot yang ringan. Nah, ini nanti akan kita berikan juga sanksi-sanksinya. Itu termasuk pelanggaran sedang. Kemudian pelanggaran berat ini seperti mengambil ataupun merusak peralatan gedung sekolah, kemudian dengan sengaja ataupun membawa senjata tajam dengan sengaja, ya, kecuali saat melakukan tujukan. Misalnya bawa sawit, kita kadang-kadang hari Jumat kita menyuruh siswa bawa sawit kebersihan lingkungan, kalau itu lain. Kemudian memukul, memalak, mencuri dari sesama siswa. Kemudian berkelahi di luar sekolah, membawa minuman keras atau mabuk-mabukan, menggunakan narkotika, mengancam, memukul guru, menghasut, memprovokasi, mengancam, memukul petugas sekolah, berzina, kemudian membuat
gambar, mengedarkan gambar porno, mengedarkan atau memperbanyak. Jadi hal-hal ini adalah pelanggaran berat. Sanksi yang akan diberikan adalah teguran ringan ya, sanksi yang ringan, teguran lisan kepada siswa, kemudian teguran tertulis, bisa juga sampai dikeluarkan kalau dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian sanksi berat, setiap siswa yang melakukan pelanggaran berat dikembalikan ke orang tua. Jadi ini juga mereka kalau ada berkelahi tadi tentu akan dikembalikan ke orang tuanya. Kemudian barang-barang yang disita sekolah, jadi selama ini juga kita setiap barang yang kita sita itu akan kita musnahkan, bukan dikembalikan. Seperti kadang-kadang mereka membawa menggunakan sendal ke sekolah, ini akan kita sita, ataupun mungkin ada barang-barang lain yang tidak perlu dibawa, itu akan kita sita dan dimusnahkan. Jadi saat-saat tertentu nanti akan kita bakar di depan siswa itu sendiri. Kemudian masalah alfa juga, absensi setiap siswa. Bila siswa mungkin ada halangan, harus membuatkan surat. Jadi surat tertulis dari orang tua mengetahui. Jadi tidak boleh misalnya di tengah jalan sana dibikin surat izin, tidak boleh. Jadi harus orang tua yang tanda tangan bahwa siswa ini ada sedang kegiatan penting ataupun sedang sakit. Semua harus menggunakan surat tertulis. Kemudian yang selama 3 hari berturut-turut tidak hadir, ini nanti akan ditegur oleh wali kelas. Kemudian bila terus berlangsung akan ada panggilan-panggilan dan berhubungan dengan wali kelas. Kemudian akan ditingkatkan lagi nanti ke guru pembimbing. Kemudian selanjutnya pada tingkat berikutnya akan dikunjungi ke rumah. Bila tidak berubah akan dikembalikan ke orang tua siswa. Jadi itu tingkatan-tingkatan yang ada atau tertib yang ada di sekolah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk sementara ini mengenai tata tertib sekolah. Kiranya apa yang telah disampaikan nanti kita sama-sama mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada di lingkungan sekolah, dan supaya kita dapat belajar dengan tertib baik, semua melaksanakan dengan baik. Kemudian ada satu lagi yang lupa, saat belanja di kantin semua harus tertib juga. Sampah-sampah harus dimasukkan dalam tempat sampah yang sudah kita siapkan. Karena di setiap sudut SMK 3 ini sudah kita siapkan tempat sampah yang nanti pada setiap Jumat akan kita buang pada pembuangan sampah yang terakhir, atau bisa juga dimusnahkan. Jadi seperti itu yang bisa kita sampaikan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa yang melindungi kita semua, kiranya epidemi COVID-19 ini bisa segera tuntas supaya kita bisa bertatap muka di kemudian hari. Atas perhatian siswa-siswi sekalian dan mungkin orang tua, kami sampaikan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.